Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Agnes. Dan pada kali ini kita akan mengulas lebih jauh tentang pengaturan candlestick dan bagaimana cara melihat dasar-dasar tren dalam dunia kripto. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu memahami yang namanya trend line. Jadi dalam bahasa Indonesianya, trend line bisa diartikan sebagai garis tren. Nah, garis tren ini digunakan untuk mempermudah kita dalam melihat pola pergerakan harga yang lebih jelas. Jadi di dalam tren ini kita bisa lihat nih apakah pergerakan harga ini bergerak naik, gerak turun, atau dia tidak naik, tidak turun, dia cuma tetap satu arah aja. Nah, kita akan bahas semuanya satu persatu di sini. Kenapa sih trend line atau garis tren itu penting? Nah, saat kita sudah bisa melihat garis tren yang lebih jelas atau trend line yang lebih jelas, maka kita bisa mengambil keputusan terhadap strategi trading kita. Misalnya, kalau misalnya tren itu bergerak naik, maka kita memutuskan untuk membeli. Sebaliknya, kalau tren itu bergerak turun, maka kita akan memutuskan untuk menjual. Ayo kita lihat langsung ya. Nah, di sini di screen aku udah ada pergerakan harga atau grafik dari Bitcoin versus US dollar. Kita perkecil lagi biar lebih kelihatan. Oke, jadi dalam kripto, yang pertama ada yang dinamakan pergerakan harga naik atau kita kenal dengan uptrend. Kemudian pergerakan harga turun atau kita kenal dengan downtrend dan sideways di mana harga nggak naik dan nggak turun tapi dia bergerak ke samping. Ayo kita langsung lihat contohnya ya. Jadi di sini kita bisa gambar trendline di mana teman-teman pergi ke bagian paling kiri dari layar. Kemudian di situ ada yang pertama itu untuk cross, untuk pergerakan di sini teman-teman seperti kursor begitu. Kemudian di bawahnya kayak ada garis terus ada bulatan di tengah. Pilih di situ tapi klik yang tanda panah kecilnya karena di situ ada banyak banget tren yang tersedia. Kita fokus dulu ke satu ya, ke trend line. Kemudian teman-teman bisa melihat bagaimana cara melihatnya. Kita bisa tarik dari sini, dari bawah yang paling rendah ke atas. Nah, dengan begitu kita bisa lihat lebih jelas bagaimana sih pergerakan harga dari satu aset tertentu. Misalnya seperti itu. Kemudian ini untuk cara sederhananya saja ya. Nah, yang paling penting diperhatikan dalam menggambar garis tren atau trend line adalah kita harus melihat level support dan resistance. Nanti untuk kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya, karena untuk melihat level support dan resistance itu kita perlu melihat trend line itu sendiri. Semuanya itu sebenarnya berkaitan, jadi teman-teman harus benar-benar paham dengan lebih baik bagaimana cara untuk menggambar garis tren itu sendiri. Ini misalnya untuk uptrend. Kemudian ada juga yang dinamakan downtrend. Downtrend itu saat harga bergerak turun. Kita bisa lihat di sebelah sini. Itu kan harganya bergerak turun. Ini simpelnya aja dulu ya. Kalau masih bingung, teman-teman lihat aja dulu dasar-dasarnya. Kurang lebih seperti itu, di mana harga bergerak naik di sebelah sini, kemudian dia turun sebelah sini, kemudian dia naik lagi. Tapi saat teman-teman lihat yang di tengah ini, dia bergerak sideways, dia nggak naik atau dia nggak turun. Nih, nih. Ini contoh yang perfect sih. Nah, dia nggak bergerak naik dan dia juga nggak bergerak turun. Sudah clear ya? Oke, mari kita pindah ke yang lebih sederhana untuk menentukan garis support dan garis resistance.
Oke, kita lanjut aja sederhananya itu seperti ini. Kalau tadi kita udah lihat langsung di grafiknya, sebenarnya aku menunjukkan grafik lebih dulu agar teman-teman bisa terbiasa aja untuk melihat grafik. Karena aku pun dulu belajar begitu. Aku memperbiasakan diri untuk melihat grafik dan belajar langsung dari grafik. Karena kalau misalnya kita belajar dari yang sulit terlebih dahulu, saat hal-hal yang udah lebih simpelnya itu tuh kayak lebih mudah ditangkap. Misalnya aku gambar ya tren bullish atau uptrend. Jadi uptrend itu sering dikenal dengan bullish atau tren naik itu biasanya seperti ini. Seperti ini, dia naik lagi. Misalnya seperti itu. Ini kayaknya kurang. Kita gambar lagi ulang ya. Dan seterusnya. Nah, di dalam trend atau bullish ini ada yang dinamakan dengan higher high dan higher low. Jadi higher high dan higher low itu. Jadi higher high itu adalah ketika harga mencapai titik tertinggi tertentu. Jadi misalnya ini, aku ini langsung ya. Jadi higher high itu harga yang mencapai puncak di mana kita bisa lihat di sini. Ini satu, ini dua, ini yang dinamakan puncak. Sementara higher low ini yang dinamakan lembah. Ini ya. Jadi di sini high low, di sini high low, di sini high low, di sini juga high low, dan di sini juga high low. Sementara untuk higher high-nya atau puncak di sini satu, kemudian semakin dia naik semakin bagus. Kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat. Sorry. Kemudian empat. Penting ya untuk diingat higher high di dalam uptrend, higher high satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Dan higher low atau lembah di dalam uptrend. Ya, oke. Kita lihat di chart atas. Pertama, ada higher low di sini, di chart ini. Kemudian higher high, kemudian higher low, kemudian higher high, kemudian higher high lagi di atas sini. Seperti itu. Oke, kita pindah ke uh, downtrend atau trend bullish. Kalau misalnya di uptrend itu harganya naik, di downtrend berbeda, harganya turun. Jadi bagaimana? Seperti ini. Gambarnya jelek. Itu kan ulang ya. Kita ulang biar ininya lebih kelihatan. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Itu berarti harga menurun. Oke, di dalam downtrend atau trend bearish ada yang dinamakan lower high dan lower low, di mana puncaknya di sini dan lembahnya di sini. Kalau misalnya di higher high tadi puncaknya di atas dan low-nya di lembahnya di bawah, di sini kebalikannya. Hmm. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada yang dinamakan kalau di dalam downtrend berarti lower high. Di sini lower high. Sebentar aku gambar. Lower high-nya di sini. Lower high-nya di sini. Lower high-nya di sini. Lower high-nya di sini. Kemudian lower low. Lembahnya. Lower low di sini. Lower low-nya di sini. Lower low-nya di sini. Lower low-nya di sini. Dan seterusnya.
Oke? Terus ada yang dinamakan dengan sideways, di mana pergerakan harga itu bergeraknya cuma searah, sideways. Dia nggak naik, dia nggak turun, tapi dia cuma berkisar antara dua level kunci. Nih, seperti ini kurang lebihnya. Jadi dia nggak ada higher high atau higher low-nya, dia cuma kayak satu dalam satu ini aja bergerak apa searah ke samping gitu. Seperti ini. Oke, mari kita lihat contohnya di grafik. Sebenarnya aku udah berikan contohnya, kita balik lagi ke atas ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang sideways-nya yang di dalam sini. Jadi dia bergerak di antara dua level support dan level resistance. Kita akan bahas lebih jauh level support dan resistance. Yang penting teman-teman paham dulu nih di mana area higher high dan higher low dan lower low dan lower high-nya agar bisa mempermudah teman-teman untuk menentukan garis support dan garis resistance itu sendiri. Ada satu hal yang perlu teman-teman ingat bahwa dalam setiap time frame yang berbeda itu menunjukkan pola tren yang berbeda juga. Aku hapus ini sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kelihatan jelas dalam time frame daily. Di sini ada lower low-nya sekitar sini, kemudian di sini ada lower high-nya. Tapi kalau misalnya kita ubah ke 4 jam itu polanya berbeda lagi. Teman-teman perlu ingat bahwa dalam setiap candlestick itu ada pola yang berbeda. Jadi makanya kan bentuknya beda-beda. Tuh, bentuknya ada yang bodinya lebih besar, ada yang sumbunya lebih panjang, ada yang nggak ada sumbu, ada yang sumbunya di atas aja, ada yang sumbunya di bawah aja. Nah, itu teman-teman perlu pelajari lagi lebih jauh masing-masing dari pola candlestick itu sendiri. Caranya gimana udah banyak sih di YouTube dan internet. Teman-teman tinggal cari aja untuk memperdalami pola-pola dari candlestick ini karena satu pola itu akan menunjukkan atau bisa mempermudah kita dalam memprediksi pergerakan harga berikutnya. Nah, kalau misalnya aku ubah lagi ke 1 minggu, itu polanya udah berbeda lagi. Tuh, bisa dilihat kan? Ini untuk 1 minggu. 1 minggu chartnya seperti ini. Kita lihat 1 bulan itu nanti berbeda lagi. Benar kan 1 bulan tuh berbeda lagi. Jadi pastikan teman-teman memahami setiap tren yang ada. Kalau di sini kita bisa lihat lebih jelas dalam 1 bulan ini dari bulan November 2021 sampai Desember 2022 itu trennya tren turun atau downtrend. Sementara mulai dari 1 Januari 2023 sampai 1 Maret 2024 itu mulai tren naik. Kita bisa gambar di sini. Seperti itu. Kita gambar lagi untuk tren naiknya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi kan jelas kan kalau seperti ini teman-teman jadi lebih permudah melihat pergerakan harganya. Oh iya ini lagi naik, oh iya ini lagi turun. Dengan begitu teman-teman tahu harus beli atau harus jual. Oke teman-teman, jadi pada video berikutnya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana cara menggunakan trendline. See you di video berikutnya.